la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah alaihi salamullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasirul haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya'ama alima wa adada ma'alima wa zinata ma'alim. Amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hatta ila yaumil qiyamah. Namun sebelumnya ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha jika seandainya di dalam penyampaian ulun terdapat kekurangan. Bila kiranya sembilan berataan memaafkannya. Kemudian lagi marilah kita bersama-sama berniat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita menuntut ilmu ini. Senantiasa Allah mengampuni seluruh dosa kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa keluarga kita. Dan lagi senantiasa Allah panjangkan umur kita, disehatkannya badan kita, dimurahkannya rezeki yang halal, hidup beriman, mati beriman, terkumpul kita semua di dalam surga bertaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhawati muhibbin muhibbat rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini acaranya kita adalah mahaul daripada istrinya Abang Sadid.
Iya, Amang Sarkawi, istrinya Amang Sarkawi mau bersama dengan orang tua beliau, yaitu nama istri Sidin Masfah binti Darsuni, dan orang tua Sidin Darsuni bin Abdullah. Nah, itu pada malam hari ini kita menghauli daripada istri kemarin kita Amang Sarkawi. Nah, jadi untuk itu kita ambil daripada hadis Rasulullah SAW. Artinya masalah haulan ini bersumberkan daripada hadis Rasulullah SAW. Zukira fi nuzhatil majlisi an kitabil mukhtari, disebutkan di dalam kitab yang namanya Nuzhatul Majlis an kitabil mukhtar, daripada kitab yang tertinggi, ataupun yang artinya daripada kitab yang terpilih. Artinya masyhur juga kitabnya, cuman orang banyak kada tahu. Dan disebutkan lagi pula di dalam kitab wa Matla'il Anwari, di dalam kitab Matla'il Anwar ada juga keterangannya masalah haulan. Nah, itu ada juga keterangannya. Jadi masalah haulan ini ada dua versi pengertiannya. Pengertian mahaul itu sebenarnya adalah bagi orang yang bukan daripada ahli zikir. Nah, itu dibolehkan untuk menghauli. Adapun boleh kada bahaul, boleh juga. Nah, kalau ini ada orang kada bahaulan lagi, itu boleh kada bahaul. Itu orang itu nang kada dihauli itu tadi adalah orangnya ahli ma'rifat dan ahli zikir. Nah, itu boleh kada dihauli itu. Orangnya ahli ma'rifat dan ahli zikir. Nah, itu boleh kada dihauli. Orang ahli ma'rifat lawan ahli zikir. Tetapi di antaranya orang-orang ahli ma'rifat itu, nah, amalannya bagi orang ahli ma'rifat atau ahli zikir itu, amalannya mesti dia setiap hari membaca istighfar itu. Nang keutamaan istighfar itu melebihi daripada orang nang memperingati tentang artinya wafatnya tadi, nang memperingati sehari, nang turun tanah lah sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, menyalawi 40, 70, 100 sampai mahal. Nah, amalannya itu lebih utama daripada orang nang turun tanah sehari, 2 hari sampai 7 hari, selawi hari tadi 40 hari, 70 tadi sampai 100 mahal tadi, lebih utama amalannya. Amalannya apa? Nang lebih utama itu nang dibaca itu setiap hari, nang dibacanya amalannya istighfarnya. Nah, jadilah makin hendak kada bahaul lagi, ayo aja ada amalannya istighfarnya dibaca setiap harinya 27 kali. Lebih-lebih biar membacanya setiap selesai habis sholat 5 waktu. Namun sekurang-kurangnya itu 27 kali sehari. Menyampaikan habis 5 waktu 27 berarti lebihan pengertiannya. Artinya hitungannya ini lebih baik lebih itu daripada kurang. Nah, jadi apa istighfarnya? Nang boleh kata biar kada bahaul lagi. Nah, amalan-amalan orang ahli ma'rifat, amalan-amalan orang ahli zikir
Jikalau seandainya mati orang ahli zikir, ahli ma'rifat ini, kada dimandiakan lagi yang suci dah orangnya. Itu jikalaunya kada dimandiakan, karenanya sudah kembali buat ahli ma'rifat, ahli zikir tuh. Ini bersih dahulu, karenanya sempurna itu masalah istinjanya sempurna, masalah wudhunya sempurna, masalah sholatnya sempurna, mandi wajibnya sempurna pada taat. Ilmunya ada. Nah, pemakaian nanti mulai istinja, mulai wudhu, mulai daripada sholatnya, mandi hadas besarnya, sudah itu dipelajari pada taat. Nah, makanya jika seandainya ada dimandiakan pun ketika dia meninggal dunia, bagi orang yang ahli ma'rifat atau ahli zikir itu suci saja sudah. Nah, cuma kalau ada syariat tetap baik dimandiakan. Nah, dan juga orang ahli ma'rifat, ahli zikir itu kada perlu lagi ditalkin. Karena orang ahli zikir, ahli ma'rifat itu inya sudah batalkin hidup-hidup. Ada kita ini sudah matinya batalkin. Itu pun belum tentu juga. Kamu dengar lagi enggak? Dipadahi tadi, dengan kubur tadi. Menghadap nang bubur para malaikat benar lagi belum kubur kan. Nah, lalu apa amalannya nang bagi orang ahli ma'rifat, ahli zikir tadi? Adalah istighfar dibaca 27 kali. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu setiap hari dibaca 27 kali sekurang-kurangnya. Mengkali 5 waktu, 5 kali 27, tapi sekurang-kurangnya 1 waktu gitu membaca itu. Nah, sehari itulah keutamaannya yang melebihi daripada orang yang memperingati 100 hari, 40 hari tadi, atau menyalawi, atau turun tanah sampai 7 hari. Tahu lebih utama daripada menghaulinya, asal tahu ilmunya. Astaghfirullahalazim li, ya Allah ampuni dosa ulun. Nah, kayak apa nih supaya Allah Ta'ala mampuni dosa seorang? Pindah dulu kita lawan Allahnya, meminta lawan Allah. Astaghfirullahalazim li, ya Allah ampuni dosa ulun. Pindah dulu lawan Allahnya. Berarti kan pada syariatnya kita meminta ampun kepada Allah, ada kita, ada Allah. Nah, itu pengertian syariat. Lalu pada hakikatnya itu pemahaman yang syirik. Nah, kayak apa? Berarti kada pas meminta ampun tadi. Pemahaman yang syirik tadi. Memang pada syariatnya jujur mah, ya Allah ampuni dosa ulun. Nah, itu kan ada kita, ada Allah. Kita meminta kepada Allah, lalu ada kita, ada Allah. Pengertian yang sebenarnya, nah, arti istighfar itu nah kita tinggal dulu. Kalau pada syariatnya kita meminta ampun kepada Allah, itu arti istighfar. Kebanyakannya orang kayak itu aja, bila istighfarnya minta ampun lawan Allah. Kalau ada kita, ada Allah. Pengertian yang sebenarnya bukan lagi kita meminta ampun kepada Allah, bukan sombong, ada ilmunya sesuai dengan ilmu. Bukan lagi kita meminta ampun kepada Allah, tetapi kita kembali kepada Allah. Di situ rahasia istighfar, kita kembali kepada Allah.
Nah ya kembalinya kepada Allah. Begitu pian membaca istighfar, lalu membentuk tubuh Muhammad. Karena jalan kembali kepada Allah itu kada kawa tanpa melalui wasilah Nur Muhammad, tanpa melalui wasilah Ahmad Muhammad. Ahmad Muhammad itu diri. Ahmad diri yang awal, Muhammad diri yang akhir. Ahmad adalah roh pada diri, Muhammad adalah jasad pada diri. Roh dan jasad Muhammad diri Rasulullah yang pada diri ini mana? Diri Rasulullah yang adalah nafas yang keluar masuk. Apa bunyinya? Oh Allah, oh Allah, aku Allah, aku Allah. Itu arti kembali. Ujalah ta'ala aku juga nama istighfar nah kadinya kita bangunnya kita kadang diterima Allah ta'ala aku ujalah ta'ala rahasianya itu aku. Jadi memang baca istighfar tuh ada lagi kita aku juga ujalah ta'ala baca istighfar nah itu rahasianya tadi kalau main katakan tadi. Jadi pada syariatnya asal istighfar itu kita ini meminta ampun lawan Allah Ta'ala. Arti syariat. Arti yang sebenarnya istighfar itu kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu melalui wasilah Nur Muhammad ilmunya, atau wasilah diri Ahmad Muhammad. Ahmad diri yang awal, Muhammad diri yang akhir. Ahmad adalah ruh, Muhammad adalah jasad. Ruh dan jasad Muhammad diri Rasulullah. Wa'alamu anna fikum Rasulullah, ketahui olehmu pada dirimu Rasulullah. Nang mana nang diri Rasulullah pada diri tadi? Iya napas yang keluar masuk tadi nang nanti pujinya Allah. Si napas tadi nang diri Rasulullah tuh memuji dirinya. Ujar Rasulullah diri Rasulullah Allah, aku Allah. Nah lalu pernyataan Allah sebenarnya ya Muhammad, aku juga nang memuji diriku. Nang Ahmad Muhammad itu wasilah aja. Ahmad Muhammad itu tempat tajalizatnya Allah. Ahmad Muhammad itu kezahirannya Allah. Ahmad Muhammad itu bakatnya Allah. Nah zahirnya aja Ahmad Muhammad itu. Batinnya aku juga makanya aku juga nang memuji diriku. Nah itu arti istighfar. Astaghfirullahaladzim li, ya Allah arti sadarnya ampuni dosa ulun. Tapi lamun biar sudah pinandu nang membaca tadi orangnya ampuni dosa ulun tadi nang membaca orangnya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya, ampuni dosa ulun dan dosa kedua orang tua ulun. Nah, setiap hari itu membaca itu ampuni dosa kedua orang tua ulun. Walil mukminin wal mukminat, dan dosa orang-orang mukmin. Mukmin itu orang yang beriman. Orang yang beriman laki-laki, mukminat orang yang beriman perempuan. Kan kita doakan nang beriman laki-laki dan perempuan tadi kita doakan, kita mintakan ampun tadi. Arti mukmin itu nama negara nang pengertian mukmin tadi mukmin artinya mukmin itu artinya orang beriman. Sekarang arti iman itu yang mana? Arti iman itu yang mana? Arti iman pada syariatnya amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah itu pengertian syariatnya dipadahkan di dalam Al-Quran
arti iman itu adalah beriman kepada Allah. Amantu billah, beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitabnya, kitab Al-Quran, Al-Quran dan hadisnya. Wa rusulihi, wa rasul ini termasuk rasul, yaitu hadisnya Rasulullah, dan kita tadi Al-Quran. Wal yaumil akhir, beriman pada hari kiamat, dan beriman lagi kepada ketentuan kadar baik dan jahat datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian rukun iman bagi syariatnya. Beriman kepada Allah kayak apa? Beriman kepada Allah yang sebenarnya. Beriman kepada Allah tadi kan kita pengertiannya ya percaya, meyakini bahwasanya Allah Tuhan kita. Itu bang pada syariatnya tadi. Beriman kepada malaikatnya, kita meyakini bahwasanya para malaikat itu nang wajib kita imani. Di antaranya ada malaikat yang 10 yang wajib. Beriman kepada malaikat dan beriman kepada kitabnya Al-Quran, dan beriman kepada rasulnya, Rasulullahnya atau hadisnya, dan beriman pada hari kiamat, dan beriman lagi kepada ketentuan kadar jahat dan baik datang daripada Allah. Itu pengertian syariat. Arti iman yang sebenarnya, pengertian iman yang sebenarnya kayak Pak? Arti iman itu kalau tadi kan rukun 6 tadi. Arti iman yang sebenarnya bahwasanya nang pada diri ini, nang hayat pada diri ini, nang hidup pada diri, inilah yang dinamakan iman. Yang nafas pada diri, inilah yang dinamakan iman. Yang sir atau rahasia pada diri, inilah yang dinamakan iman. Nah, itu halnya nang dipadahakan Nur Muhammad, inilah yang dinamakan iman. Jasad Adam pada diri, inilah yang dinamakan iman. Itu nang kita imani, kita hidup, kita yakini, kita imani. Artinya percaya bahwasanya kita hidup, percaya bahwasanya nafas yang keluar masuk ini kita yakini. Nang rahasia pada diri ini kita yakini. Rahasia pada diri ini ialah rahasia zat Allah. Nang pada dirinya kita imani. Itu arti iman. Jadi nang ringkasnya pengertian iman itu nang kita kawa bernapas. Nah, itu nang sebenar-benar iman. Nang napas keluar masuk nang diri Rasulullah tadi, sebenarnya diri Rasulullah adalah nafas yang keluar masuk. Itu nang kita iman nih. Itu pengertian iman yang sebenarnya. Menghadapi iman lawan itu ada selamat. Nafas yang keluar masuk memang pada diri Rasulullah. Iya, nafas yang keluar masuk itu yang kita imani, yang kita yakini. Nah, itu pengertian iman. Kalau iman bagi syariat tadi, beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, rasulnya, percaya pada hari kiamat, percaya kepada ketentuan kadar baik dan jahat daripada Allah. Nah, itu pengertian syariat. Jadi arti iman yang sebenarnya yang kita bernafas inilah
yang dinamakan iman. Nafas keluar masuk inilah yang dinamakan diri Rasulullah, inilah yang dinamakan iman, atau yang Rasulullah. Nafas yang keluar masuk inilah yang dinamakan iman. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang muslimin laki-laki, orang Islam laki-laki, muslimat orang Islam perempuan. Nah, jadi orang Islam laki-laki dan perempuan itu sudah kita ucapkan keampunan bagi mereka orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu pengertian Islam itu pada syariatnya, nah ya, rukun 5 tadi: syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji itu rukun Islam. Pengertian Islam pada syariatnya ialah yang 5. Namun pengertian Islam yang sebenarnya bahwasanya dia menyatakan dirinya Nang Ahmad Muhammad diri Rasulullah. Ada dinding lagi Ahmad Muhammad diri Rasulullah. Itu ada dinding lagi. Itu nang Islam. Kenapa tidak itu ya? Inya apabila ada dinding lagi lawan diri Ahmad Muhammad diri Rasulullah itu kan Ahmad Muhammad diri Rasulullah itu ada dinding lagi. Itu nang wujud Islam. Karena orang wali pernah memadahkan Sidi Syekh Abdul Abbas Al-Mursi yang di dalam kitab Al-Mawahib Saniyah menyebutkan apa katanya, lawil tujiba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ata ma'adatun nafsi minar muslimin. Disitulah keterangannya pengertian Islam yang sebenarnya. Ujar orang wali Sidi Syekh Abdul Abbas, jikalau aku ini terhijab, jikalau aku ini terdinding, jikalau aku ini kada melihat, kada pinanggu lawan Rasulullah walau sesaat saja. Jadi arti sesaat tadi ada yang menerjemahkan saja, ada juga sesaat itu kan saja. Saat bahasa Arab saah itu 1 jam bahasa Arabnya. Ada yang mengartikan sesaat itu dengan bilang-bilangan sejenak mata memandang, membawa bujilan, membawa bagian bujilan, itu bahasa saat ada juga. Ada juga yang menerjemahkan bahwa sesaat itu 1 menit. 1 menit. Ada lagi yang menerjemahkan 1 detik pengertian sesaat tadi. Ada lagi pengertian sesaat itu setiap kali tarikan dan hembusan napasnya. Yang ada berubaan lagi lawan Rasulullah, ada terhimping lagi lawan Rasulullah. Nah, makanya perkataannya tadi, jikalau aku ujar wajib tadinding walau sesaat saja, walau 1 detik saja, kadang artinya tadinding dengan Rasulullah, ada binandu lawan Rasulullah atau ada melihat lawan Rasulullah, ma'adatu nafsi minal muslimin, maka janganlah aku ini dipadahkan orang Islam. Wah, itu tandanya. Tentang pengertian Islam itunya kada terhijab lagi, kada terdinding lagi lawan diri Rasulullah. Ya Ahmad, ya Muhammad, anta nafsi la wujud ila anta. Wahai Ahmad, wahai Muhammad, engkau diriku, tidak ada yang wujud lagi. Tiada yang wujud, tiada yang wujud, tiada yang ada
melainkan Ahmad Muhammad yang ada, melainkan wujud diri Ahmad Muhammad yang ada. Nah itu tanda orang Islam tadi kayak itu. Namun bapak ngaku Islam bahwa Rasulullah kadang-kadang itu lain Islam berarti. Nah kalau tanda Islam tadi dibuktikan dengan syahadat yang dinamakan syahadat diri. Tanda Islam itu mesti mengajari syahadat diri. Memang kebanyakannya orang tahu syahadat itu bagi syariat dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya syahadat syariat. Nah batinnya macam apa? Asyhadu an la ilaha illallah yang dinamakan syahadat diri itu biar pindah batinnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku menyaksikan diriku Ahmad Ainul Haq, diriku ini kenyataan hak Allah. Nah itu arti syahadat tadi, syahadat diri tadi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksikan diriku Muhammad. Itu batinnya syahadat diri yang batin tadi. Syahadatnya bujur aja nanti baca tadi bagi syariatnya. Asyhadu an la ilaha illallah itu bagi syariatnya. Batinnya kita menyaksikan nang diri tadi, nah diri Ahmad Ainul Haq tadi, diri Ahmad kenyataan hak Allah. Artinya ringkasnya nang ada ini kenyataan hak Allah, itu ringkasnya. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku menyaksikan diriku Muhammad. Itu batinnya syahadat diri yang batin. Nah, lalu hakikat syahadat diri yang batin, hakikatnya asyhadu an la ilaha illallah adalah Ahmad, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah hakikatnya Muhammad. Jadi hakikat syahadat itu adalah Ahmad Muhammad. Ahmad adalah roh, Muhammad adalah jasad. Itulah hakikat syahadat. Ini membaca syahadat jangan tahu nang Ahmad Muhammad nanti. Baca syahadat jangan tahu dan jasad apa? Kemana alamatnya? Baca syahadat jangan tahu lawan roh dan jasadnya. Kalau binandu baca syahadat lawan roh dan jasadnya sendiri kan binandu. Nah, apalagi Nabi Madinah itu Madinah lawan roh dan jasad sendiri kan binandu. Apalagi dengan roh dan jasad Nabi yang di Madinah. Nah itu rahasia syahadat tadi. Batinnya itu syahadat batinnya. Nah itu syahadat batin, syahadat syariat yang dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi batinnya nanti nandu tadi Ahmad Muhammad tadi, atau batinnya roh dan jasad Muhammad. Nah itu nang syahadat nang zahir batin. Ada lagi syahadat diri yang batin. Nah, jadi syahadat diri yang batin ini adalah dengan menyebut asma dirinya. Umpamanya aduh khairnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Cuman itu batinnya dibilang Nabi Muhammad nang di Madinah tuh kalau ngarasin adul pasti bacaannya adul Rasulullah, tapi ngarasin Muhammad Rasulullah. Lalu bersahabat tabi'uni, ikuti aku. Lalu kita salah memaham, lalu marabuti nama Rasulullah apa sih? Kayak begini loh, jual kita minuman masing-masing ada akuanya minuman jual. Biar ulun boy minuman juga jual ada pantasannya. Enggak itu minum aja. Kawai gue dipaham lah. Yang dimaksud dari Rasul itu ikuti aku itu kayak begitu. Aku nih di sini ngaranku Muhammad. Nah, makanya aku membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lamun ngaran ikan misalnya anak
Berarti ujar Rasulullah ikam jangan menyambat Muhammadur Rasulullah juga, tetapi ikam harus anang Rasulullah. Nah itu aturannya. Cuman ya bagi nak ada paham lagi bang, maka ini jadi ngalih aja mana ada paham. Ini bila ada paham tuh ya ada mengerti. Nah bila ada mengerti itu ya ada paham. Ini apabila sudah mengerti lalu paham. Yes, itu sudah mengerti paham. Nah itu pengertian syahadat diri yang betul. Nah hanya Islam dia sempurna Islamnya. Pengertian Islam tadi. Nah itu adalah pengertian Islam. Iman Islam. Ya ada perbedaan. Apabila orang itu beriman pasti Islam. Tapi apabila orang itu Islam belum tentu beriman. Islam kan tipis ya, lalu ada percaya. Masalah ilmu nanti disampaikan manhaj ada percaya. Nah, ujung orangnya Islam aja, semboyan aja. Tapi masalah ilmu ini ada percaya. Apa aja kayak itu ya. Nur Muhammad tuh ya belum sampai lagi. Nah, berarti kita percaya. Ada pinandu benar. Yang mana kan ilmu Nur Muhammad tadi belum sampai. Nya ada pinandu. Pada ujungnya kalau Nur Muhammad tuh aku juga maulah kan sampai. Ahmad Muhammad tuh aku juga juga salah. Di mana kan sampai. Nang sebenar-benar Muhammad tuh aku juga salah. Nang orang nang paham di Nur Muhammad tadi lainlah pernyataan Allah kayak itu. Nang sebenar-benar Nur Muhammad tuh aku juga. Lalu kalau orang nang duduk di kehambaan, nang kita nih hamba, pernyataan Allah kayak apa juga. Ujar Allah Ta'ala, sebenar-benar hamba itu aku juga. Nah sama aja. Nang di hamba lah, nang di Muhammad dan ikut Allah Ta'ala sama aja berita. Iba nama aja orang satu aja. Ujar Allah Ta'ala, Muhammad aku juga. Begitu pula ujar Allah Ta'ala. Nang sebenar-benar hamba itu aku pinang dulu ya kita ini hamba. Siapa kita nih pinang dulu ujung-ujung kita aja kan ada, kita kan ada Allah Ta'ala. Nah makanya kita sebenarnya hamba itu aku juga. Itu maksudnya sudah kita ketahui ilmunya. Jadi kita ini kan dulu juga nang daripada Allah tadi dia, nang Muhammad tadi daripada Allah itu sama. Mana yang belum sampai tadi, mana kan kita ujung tadi, ilmunya nang kada sampai itu kayak pekisannya. Berarti ada pinandu, memang pinandu itu sampai itu Nabi Muhammad Nabi hamba di Allah Taala sampai itu. Cuman kalimatnya apabila di Allah Taala jujur buatnya, juga di Muhammad tuh sirik ilmunya, sesat ilmunya. Manuhan akan Nur Muhammad ya. Nilainya manuhan akan Allah Ta'ala ujur kayak bagisannya ujur artinya ada Allah Ta'ala ya. Mustahil tiada, wajib Allah Ta'ala ada ujur dulunya. Kalau wajib Allah Ta'ala ada ya kita kadada. Nah itu kita tuh Tuhan Guru mengisahkan berarti yang ada ini kada lain Allah Ta'ala ya buatnya. Nah adanya Allah Ta'ala iya ya padahal menyambut itu sirku. Berarti kan wujud juga mengaku Allah Ta'ala. Berarti ada ini wujudnya Allah Ta'ala padahal masih syirik. Berarti orang mengaku kada lain nang ada ini Rasulullah padahalnya syirik di padahalnya apanya sasat Muhammad beikong ya. Padahal surah min Allah Ta'ala beikong ya. Undi Allah Ta'ala tadi. Nang supaya ambil sirik macam apa kecuali pinang nang pengertian Allah Ta'ala benar. Ujar Allah Ta'ala sebenar-benar Muhammad itu aku juga. Kenapa sirik pak? Sebenar-benar hamba itu aku juga. Kenapa sirik? Ini satu aja. Nah itu pengertian Islam tadi. Jadi Islam itu
nang pernyataannya tadi perjalanannya memang pernyataan Ahmad Muhammad padahal ada dinyatakan lagi dasar kata terpisah tentang Ahmad Muhammad nang pada diri. Nah itulah yang dimaksud dengan Islam, karena dengan rahasia Ahmad Muhammad Nabi Rasulullah tadi tunangan Islam. Nangaran iman itu yang nang hidup nang pada diri nang keluar masuk, nah itu nangaran iman. Tahu sudah iman Islam ini tiga, iman Islam ihsan. Nah, kalau pada syariatnya iman rukun makna alhamdulillah tadi, Islam pada syariatnya rukun yang 5 dimulai daripada syahadat. Adapun ihsan, apa yang dimaksud dengan ihsan? Lalu pengertian ihsan itu ujar Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, pengertian ihsan u'budullah, sembah oleh kamu sekalian akan Allah, seakan-akan kamu melihat Allah. Betul ayatnya fa'ilam takun torah fa'innahu yaraka. Sebelumnya saya ingat artinya kalau artinya kamu menyembah Allah, bersembah olehmu akan Allah. Oh ya. Wa'bud rabbaka ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Sembah oleh kamu sekalian akan Allah, seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah, dan jikalau kamu kadang-kala melihat Allah, fa innahu yaraka, maka Allah yang melihat kamu. Nah itu arti ihsan. Jadi di dalam menyembah Allah itu seakan-akan melihat Allah, itu bagi syariat. Mun seakan-akan itu masih dua, seakan-akan dua, seakan-akannya dua banyak. Seakan-akan itu ada bujur, seakan-akan pisang ya, berarti tak pisangan. Seakan-akan wadai, berarti wawadaian. Yang kita kan bangsa kali. Memang pengertian syariat itu bang, apabila menyembah Allah seakan-akan melihat Allah, dia itu masih syirik ilmunya. Nang sebenarnya itu bukan lagi seakan-akan melihat Allah, tetapi melihat Allah yang sebenarnya. Nah, cuman bagi syariat tadi lah, namun kita kan kalau melihat Allah, Allah barang melihat kita ya, Allah barang melihat kita. Terus buat syariat artinya kayak Allah melihat. Lalu kita beramal baik-baiknya serasa diperhatikan, serasa diitihi terus oleh Allah Ta'ala. Lalu kita baik-baik itu lalu beradab, beramal sholatnya dengan beradab karena diitihi Allah Ta'ala. Ada asal-asalan sholatnya, itu bagi syariat. Padahal arti yang sebenarnya jelas melihat Allah. Wah, bagi orang alim pasti jelas melihat Allah. Itu nampak kalian asal tadi. Allah itu nyata pada diri. Itu bukan seakan-akan lagi. Fi anfusikum afala tubsirun. Jangan aku nyata pada dirimu, tapi mengapa kamu kada melihat? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku Allah yang menjadikan kamu, aku juga yang maulah kalian. Maksudnya nang ikan berdiri berbentuk aku juga Ta'ala. Makanya kan nyata pada dirinya. Berarti Allah nyata pada diri. Berarti paham di situ melihat dengan Allah. Ada seakan-akan lagi. Ujar aku nyata pada dirimu. Nyalah Ta'ala itu sebenarnya ini mengatakan
Ujian adalah ikam tuh ya aku enggak itu sebenarnya punya ikam ya aku tuh mau kan melihat nang sembahyang Allahu Akbar aku juga ilah taala nih memuji diriku kata itu menghina dirinya itu nang pengalian asa tadi. Nah itulah yang dimaksud dengan ihsan. Kalau arti syariat tadi seakan-akan kita melihat Allah itu arti ihsan. Arti yang sebenarnya tadi ihsan itu bukan seakan-akan lagi, memang Allahnya yang nampak pada diri. Allah tuh nampak pada diri. Ainil haqqil lati tatajalla minha urusul haqq. Kenyataan hak Allah Rasulullah yang nampak pada diri. Tajalli zatnya kita ini tajalli zatnya Allah. Nah disitulah rahasia istighfar tadi rahasia istighfar yang kita baca dari nang kawa ada bahaulan lagi ilmunya nang kawa ada bertalakinan lagi punya mati langsung dibubur aja kalau ditalakin lagi namunnya tahu ilmunya mau nggak ada tahu tuh 4 orang banyak kayak talakin makannya juga bahaulan juga mau nggak ada tahu berarti orang banyak kita padahal orang malah lain uang wah di sini juga ada bertalakin lagi dia mati juga itu atau ada bahaulan lagi buahnya tiga wah ada alasannya ada bahaulan lagi nampak mengulang saat ada mempati ya. Astaghfirullahaladzim itu amalannya setiap hari tapi dia nanti pulang nampak ngertiin ilmu yang sebenarnya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Maksudnya kita doakan baik nang hidup maupun nang mati. Dapat bertaat nang hidup pun dapat keampunan, nang mati dapat keampunan, nang hidup dapat keampunan. Nyaman benar udah. Berarti itu nang mendoakan orang lain nang itu nang mendoakan orang lain selamat itu ada selain daripada wali kawa mendoakan orang ya kan biasanya kita ini berdua aja kita aja terus benar-benar mendoakan orang lain kenapa benar bahasa kasarnya ada hendak kayak surang aja nah hendak selamat ya Allah minta rezeki yang banyak kawan maka kamu jiran kalau rezeki yang banyak dia kasih pahaman harusnya jangan itu bangun tahu ya Allah minta rezeki yang banyak ya Allah mudahan bahwa mau nulun jangan ditinggal makan ulang kan jiran surang mah itu berdua harusnya beritanya kan diselamatkan ya itu makanya ada paham tadi denangannya tadi padahal yang kita paham mendoakan orang lain itu kita sudah termasuk di dalamnya itu artinya kita mendoakan orang lain selamat kita sudah selamat pasti juga kita selamat karena kebanyakan yang kita doakan itu orangnya. Nah berarti bila kita mendoakan orang lain pasti sudah kita nah itulah amal ibadah yang lebih tinggi derajatnya daripada untuk diri sendiri tadi. Kebanyakannya kita nih minta untuk diri sendiri atau untuk keluarganya. Nang muslimin muslimat tadi kada dibuat nah jadi itu munyak awal jangan sampai tertinggal doanya itu nang astaghfirullahaladzim li wali walidayya wal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat mun biat lagi mengamalkan biar ada bahul lagi rumah ada arwah lagi lupa atau kada mana ada betapa lakinan lagi kena manggil dengan kata sopi mati ada mau juga mana bersih ada bersih mati ya kan tahu naik mulai orang itu bersih berarti sesuai amalannya mandi dulu di dunia tadi mandi itu diamalkan mandi sambilan mandi Islam nah itu mandi suci itu diamalkan supaya ketika akhir hayat bersih kita mandi sambilan diamalkan mandi hidup lain mandi
mandi orang hidup. Mandi orang hidup tenang mandi Rasulullah, mandi orang hidup atau nama mandi Rasulullah. Namun nama mandi Rasulullah kita dimandi Rasulullah, mandi itu sirik hukumnya. Nah, tak dua pulang. Mandi hidup, mandi sambil hidup makanya apa? Kalau mati sambilan mati, ada juga orang mati nanti mati. Dalam orang mati itu bacanya gufranaka. Gufranaka ya Allah, gufranaka ya Allah kepala, baru kanan gufranaka ya Rahman, baru kiri gufranaka ya Rahim. Kalau mandi hidup kita sendiri yang mandi 9, subhanaka ya Allah, subhanaka ya Rahman, subhanaka ya Rahim. Kita memuji Allahnya. Maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau wahai Allah yang pengasih, maha suci engkau ya Allah yang maha penyayang. Langsung lawan Allahnya. Nanti ibutinnya tadi nama muji siapa? Rasulullah hakikatnya. Tapi begitu sampai nangkap pada Rasulullah tadi, punya adalah aku juga Muhammad Hai. Nah itu pulang ilmunya. Nah itu mati 9-nya, yang hidup dan mati. Mandi Islam supaya sempurna Islamnya. Mandi Islam itu sama dengan mandi 9 juga. Nawaitul ghusla minal islami bihaqqi nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah itu dia amalkan. Begitu karena kalian amalkan itu mendatangkan pengumaan mandi, nah amalkan. Ini mandi cubuk-cubuk aja. Rahasia apa? Supaya kita ini selamat ketika akhirnya, supaya Islam kita sempurna. Itu bacaan mandi Islam. Mandi Islam itu sama dengan mandi 9 juga. 9 kali juga. Atau 3 aja. Kalau 3 kali, bawa kanan 3, bawa kiri 3 sudah ya. Nah, mandi Islam tadi artinya nawaitul ghusla minal islami bihaqqi nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sengaja mandi Islam dengan hak nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya sebagaimana mandi 9 yang dibaca tadi adalah sholawat, baik sholawat Fatihah ataupun sholawat yang lainnya. Mandi Islam itu bacanya sholawat. Kalau mandi taubat itu ada taubat istighfar bacaannya, mengubuhnya istighfar, menggusuknya dengan alam nasrah, itu keterangannya sampai habis, gusuk-gusuk baca itu mandi taubat. Mandi sunatnya mandi taubat, mandi 9, mandi Islam, atau nanti dinamakan mandi Islam itu mandi suci. Nah kita tarik nafas yang terakhir tadi mandi Islam tuh, tarik nafas, membaca syahadat, tarik nafas, kun suci mulia Allah, nur Muhammad air sabitah, jat ma'alifatullah. Nah kalau tarik nafas lagi, aku sempurnakan Islamku mulai dunia sampai akhirat berkah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu mandi Islam. Yang caranya mandi Islam sama mandi 9 dulu. Jadi mandi Islam itu nang terakhirnya tadi kan itu baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tarik nafas, kun suci mulia Allah dalam hati nih. Kun suci mulia Allah nur Muhammad air sabitah jat ma'arifatullah. Lalu tarik lagi nafas, umpamanya ada masih apa tuh nafas kita sehat, tarik buang biasa, tarik buang nafas hanya berniat dalam hati, aku sempurnakan Islamku mulai dunia sampai akhirat. Sambung berkah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kubu ya ini nasa timuk terakhir tadi. Kemudian baju nang gugur nang terakhir dari rambut ke sampai
Kamulut diteguk itu yang seteguk tadi diteguk, kalau itu menjadi darah daging, air yang kita teguk tadi menjadi darah daging kita, itu hakikatnya haram api neraka memakan jasadnya. Kan orang sudah sempurna dahulu. Jadi makanya orang ahli ma'rifat ahli zikir itu pada dimandi lagi ya. Ini sudah bersih juga amalannya hari-hari ini ya. Awak matinya itu mendapatkan keampunan dan rahmatnya Allah, dibuktikan jasadnya itu makhluk lainnya asalnya lagi mengamalkannya. Ini belum ingat menu ada. Nah itu diantaranya. Nah, lalu kita kembali kepada yang sebagaimana disebutkan di dalam kitab tadi, di dalam masalah haula. Jadi ada sumber hadisnya juga masalah haula. Nah kata berhulan silahkan ada juga, tapi harus tahu ilmunya. Ini nama masalah haula di dalam kitab Nuzhatul Majlis an Kitab bil Mukhtar wa Madlil Anwar Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la ya'ti alal mayit asyadu minal laylatil ula. Ujar Rasulullah, selagi akan datang atas mayit itu yang lebih bersangatan daripada malam yang aula, atau malam yang lebih afdal, atau malam yang diutamakan. Yang paling utama, yang paling afdal malamnya apa? Farhamu amwatakum bisadaqah. Nah ini dalilnya dari haulan tadi. Kasihani mayit-mayit kamu itu dengan sedekah. Nah sedekah itu kan. Nah jadi pengertian yang ada haulan tadi. Lalu sebelum haulan itu kan turun tanah sehari 2 hari. Jadi sehari tadi dianjurkan bersedekah. 2 hari dianjurkan bersedekah, 3 hari dianjurkan bersedekah, kemudian 7 hari dianjurkan bersedekah, salawi hari dianjurkan bersedekah, 40 hari dianjurkan bersedekah. Ini yang dimaksud Rasulullah tadi. 70 hari, 100 hari sampai ma'awal dianjurkan bersedekah. Sedekah apa? Nah jadi sedekah itu ada sedekah yang utamanya memanjamu orang, tentunya sedekah makanan memanjamu orang. Mau sedekah mandir aja mau lah, sedekah bacaan aja orang berbacaan kan disuruh ujulai kan sedekah aja, sedekah bacaan keluarga sedekah bacaan wala masih gak ada uang. Nah maksudnya sedekah tadi kan maksudnya iya tadi kayak itu kan. Pengertian sedekah itu adalah menjamu makanan. Nah ternyata sedekah tadi. Punya ada 2 makanan tapi duitnya dibagikan ada apa juga. Manukan aja nasinya ke warung lupa. Sedua sedekah duit. Nah itu pengertian yang utamanya ujar Rasul itu adalah bersedekah. Itu utama dulu. Tapi apabila kadang-kadang paman lam yajib, maka kalau kadar mampu kamu bersedekah, misalnya mahauli duitnya kan apalagi musim kayak ini jangan mahaul malah banjir lah, ya pemaham misalnya tak. Apabila kadang-kadang jangan dipaksakan, ujar Rasulullah. Fayusalli raka'ataini, maka hendaklah kamu sholat 2 rakaat yang dinamakan sholat hadiah. Jadi sholat hadiah ini bagi orang yang kadang mampu, kadang mampu mahauli, kadang mampu menyeratus tadi. Nah, kadang mampu cukup sholat hadiah 2 rakaat. Yuqra'u bi kulli raka'atin minhuma Fatihatul Kitab. Nah, jadi setiap rakaatnya yang dibaca sebagai hadiah itu kan 2 rakaat. Jadi setiap rakaatnya berarti rakaat kedua dan kan rakaat pertama dan kedua
Artinya setiap rakaatnya dibaca Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah, wa ayatul kursi. Nah, pertama suratul Fatihah, kedua ayat kursi, dan yang ketiga wa alhaqumut takasur. Sampai habis bacanya kalau alhaqumut takasur. Baik itu yang sekali itulah bacanya. Sampai habis alhaqumut takasur. Umpama kada hafal ayat kursi, hafalnya alhaqumut takasurnya, baca alhaqumut takasurnya, ayat kursinya tinggal. Menyeimbang hanya diduduki kursinya. Tinggal makanya. Jadi bila kada hafal ayat kursinya, ayat kursi itu kada hafal, tinggal ayat kursinya. Kalau hafal, kita bila imbang hanya duduk. Jadi bila kada hafal ayat kursi tinggal. Kemudian yang kedua baca alhaqumut takasur, kada hafal juga, tinggal ayat alhaqumut takasurnya. Kada hafal mah, jangan hafal baca. Dan yang ketiga wa qul huwallahu ahad ihda asyarata marratan. Qul huwallahu ahad dibaca 11 kali. Nah jadi lamun kada hafal alhaqumut takasur, qul huwallahu berapa? Rakaat pertama qul huwallahu 11 kali, rakaat kedua qul huwallahu 11 kali. Bagi yang hafal tadi, rakaat pertama setelah Fatihah ayat kursi alhaqumut takasur qul huwallahu 11 kali. Rakaat kedua sama ayat juga. Setelah salam membaca doanya, Allahumma inni salatu haji salah wa ta'lamu ma uridu, Allahumma ba'as sawabiha ila qabri fulan bin fulan. Nah, apa? Ya Allah, sesungguhnya ini adalah sholat hadiahku, ulun hadiahkan kepada bulan bin bulan. Wa ta'lamu ma uridu, dan engkau wahai Allah lebih mengetahui sesuatunya. Allahumma ba'as sawabiha, ya Allah berikanlah balasan pahalanya ila qabri, kepada kubur siapa? Ulama sambat bulan bin bulan. Nah, habis sholat hadiah tadi. Jadi ternyata utamanya ujar Rasulullah mahauli membawa kada hawa sembahyang hadiah. Itu kan paling kada hawa, itu maksudnya. Mang bisa mang mahal tadi kada hawa sembahyang hadiah. Lebih-lebih dia mang mantap lagi bermahal sholat hadiah pulang. Nah, luar biasa kan, sama nama hawa sama nama sholat hadiah habitatnya. Fayub'atsullahu min sa'atihi ila qabrihi alfa malikin min kulli malikin nurun wa hidayatun yu'anisunahu fi qabrihi. Pada saat itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 1000 orang malaikat ke dalam kuburnya. Nah, diutuslah 1000 malaikat ke dalam min kulli malikin nurun wa hidayatun, setiap satu orang malaikat daripada 1000 malaikat tadi membawa masing-masing seikungnya sebuah lampu penerangan. Ulungan 1000 lampunya, kalau gumpangan 1000, jangannya 1000 buat kada 1000 muting lampunya. Tarang dan kubur ada mereka. Jangan tentang 1000 biji, mulai lampu, nang 2 kali biji, tarang ini apa biji, 3 biji sekarang kan, ke situ 4 macam. Tinggal kubur, 1000 lampunya, 1000 biji, apa? Ini Rasulullah padahal kan ada urut kan, mau ada percaya betul kita kenal, boleh menyalahkan. Wah itulah apalagi ila ayam fahatu suri. Nah sehingga malaikat nang 1000 tadi membawa kipasnya masing-masing. Dua kipasnya ya kalau di depan kipas angin mana kita sini di ruang kubur kan malaikat pun bersama kipasnya. Oh kipasnya
Jadi pastinya adalah bulan 6 meninggal tadi. Wa yu'tadullah al-musalla bi adadi ma talat alaihi syamsu hasanatin, dan dibalas bagi Allah bagi orang yang mahauli tadi atau kadakawa mahauli, dibalas oleh Allah Ta'ala orang yang menyembahyangakannya sembahyang hadiah tadi dengan bilang-bilangan sebanyak sinaran matahari, sebanyak kebaikannya, dengannya sebanyak pancaran sinar matahari bagi orang yang artinya memauli tadi kelebihannya, artinya kebaikannya tadi sebanyak pancaran sinar matahari. Kalau kita mah itu pancaran sinar matahari itu muncangnya matahari aja ada sanggup mata kita. Nah, sebanyak itulah kelebihannya. Wa yarfa'illahu arba'ina alfa darajah, dan diangkat oleh Allah Ta'ala 40.000 derajat bagi orang itu. Ada kapan? 40.000 derajat, 40.000 kebaikan. Tangaran derajat kita kumpul di pangkat, derajat, harta. Bisa itu tanya pengumpulan. Itu pengertian derajat tadi. Wa arba'ina alfa hajjah wa umrah, dan keutamaannya sama dengan 40.000 kali berhaji berumrah. Nah, kan gampangannya yang kita mahaulnya 40.000 kali berhaji berumrah. Jadi jangan takutan masalah mau, cuman syaratnya ikhlas, ridha, ikhlas. Jangan terpaksa. Wah, jangan terpaksa kan jadi kenapa-napa. Makanya kan segi keutamaan pahalanya luar biasa. Lalu jangan sampai ada terpaksa. Bila terpaksa rusak. Kada ikhlas maksudnya. Bila kita di dalam dolian itu kada ikhlas, kada diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, selama kita ikhlas ridha, lalu keutamaannya yang kita mau itu ada gajapan 40.000 kali berhaji berumrah. Sementara kita di dunia ini nampak apalagi kalau tadi panduitan ini kayak mana berhaji berumrah. Apalagi musim mengkupit-kupit yang ini dinaikkan buatnya sudah perintah Arab, ya Arab aku rugi banyak. Apa buatnya kata kepakaran lagi buat anjirnya. Nah, kalau hanya kerugian gue paksa dinaikkan Arab kena. Bahkan lagi mau dibuka kena ibadah haji dan umrah bisa 2 kali lipat pulang kayaknya. Yang asalnya salawi bisa 40. Salah wajah tiwas kupit sama langsung. Nah itu makanya mengatakan kalau punya salah berarti ada jujur ya Pak. Nah itu masalah haji. Nah jadi lamun kita ada panduitan nih ya mahal barang diutamakan nanti haulatnya dengan ikhlas. Nah itu masalah haji berumrah keutamanya. Wa yudina lahu alfa madinah fil jannah, dan diulahkan oleh Allah Ta'ala, dibangunakan oleh Allah Ta'ala rumah gedung di dalam surga. Wah hebat. 1000 rumah gedung di dalam surga. Mau ada gampangan 1000 buah baisi rumah gedung di dalam rumah Jakarta, rumah kita biasa gedung, rumah gedung itu biasa ada gampangan. Nah gedung ini menghidupian ada yang gedung 3 tingkat 7 tingkat itu kamarnya beratus-ratus oleh gedung aja. Nah, makanya kan nah itu kedua rumah gedung enggak di akhirat kita. Sementara di dunia aja kita rumah menyiwa. Mamanya naik kata kawan ada 60 rumah lagi ya ulurnya belum begini. Ada 4 pintu aja masih lagi. Nah baru uyuh benarnya ya Allah. Pun di sana enak ada banget 1000 buah rumahnya rumah gedung. Menurut riwayat 1 buah rumah gedung itu kamarnya 1000 buah. Maka tadi berapa tuh 1000 buah lah. Nah ya 1000
1000 buah gedung, rumah gedung diuangkan dulu. Satu buah rumah gedung itu, satu buahnya nih, kamarnya itu ada 1000 buah. Pulang kamarnya 1000. Bah, aduh, bingung nih kan. Di sebuah rumah kamarnya 1000. Mau di dunia ada orang. Nah kemudian setiap satu kamarnya perjalanan 500 tahun. Nah itu ya, sebuah kamar aja yang berulung itu 500 tahun. Hanya tuntung mau ulung di kamarnya. Mengunjung aja. Cuma itu bang kisahnya tadi. Nah, di dalam kita 500 tahun. Tapi bang hari akhirat. Nah 500 tahun tadi hari dunia. Nah, sementara dalam Al-Quran itu kan Nakundaruhu alfasanatim mimma ta'udud. Satu hari di akhirat sana 1000 tahun hari di dunia. Ya, berarti 500 tahun perjalanan tadi setengah hari. Dia ngomongin tadi. Tapi ucap dia setengah hari berjalan-jalan. Tadinya ada berjalan lagi, maaf ya. Bagaimana sini di mana hendak langsung. Kalau mau di dunia gambar ini ya pakai laptop, biciklet hendak kamar bapak langsung. Nah, gambarnya. Nah itulah keutamaannya. Kemudian lagi wayu sawabu al-fasahidin dan dibalas 1000 orang mati syahid. Nah disitulah keutamaan bagi orang memahami keluarganya tadi. Jadi kemungkinan aja dulu yang bisa saya sampaikan adalah hilafnya minta Allah, minta ampun dan maaf dengan pembelajarannya seharusnya kita diampuni oleh Allah SWT. Bebaskan rezeki yang halal itu beriman, mati beriman, terkumpul kita semua di dalam syurga keadaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasatil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, 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 la
Walil